Iya, Pak Budi, saya ingin ngobrol tentang rapat kerja sekolah kemarin yang baru pertama kali diadakan oleh sekolah, diikuti oleh seluruh guru dan asisten guru. Boleh diceritakan Pak latar belakang mengadakan rapat kerja tersebut? Terima kasih Pak Abim atas kepercayaannya dan kesempatan untuk kami bisa berbagi. Nah, yang melatar belakangi kenapa kami mendorong raker untuk dilaksanakan. Yang pertama Pak, kami melihatnya bahwa selama ini dalam penyusunan program sekolah ini hanya pimpinan sekolah saja yang menyusun program, kemudian guru dan asisten hanya menjalankan program-program yang dari sekolah. Nah, atas dasar itu kami berpikir bagaimana seluruh proses kegiatan yang ada di sekolah, dari evaluasi dirinya sampai ke penyusunan program yang sekolah yang menjadi skala prioritas, kemudian sampai kepada rencana anggaran, kita ingin mencoba melibatkan seluruh guru sama asisten yang ada di Rawinala. Nah, karena kepentingan kami adalah dengan proses bersama ini bisa meningkatkan sinonim peran daripada masing-masing guru dan asisten untuk mengambil bagian, sehingga tugas itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pimpinan saja, tanggung jawab sekolah saja, tapi semua peran yang ada di sekolah ini bisa mengambil peran sesuai bidangnya masing-masing. Itu. Kemudian yang kedua, secara jujur juga ke depan ini kan mau akreditasi mungkin 1 tahun 2 tahun, kita supaya punya dokumen yang akurat, data yang akurat sebagai penyusunan program dan dokumen-dokumen untuk nanti persiapan akreditasi. Kemudian yang berikutnya, kita juga supaya punya laporan yang akuntabilitas, artinya bagaimana pertanggungjawaban selama program 1 tahun tentang programnya apa, penggunaannya apa, ini sudah bisa kita pertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah ada sebuah kejelasan yang mungkin barangkali bisa membantu pihak-pihak terkait sudah apa, sedang apa yang saat ini kita lakukan, kemudian tahun depan akan dilakukan. Ini bisa memperjelas semua pihak yang terkait untuk mendukung daripada kegiatan tersebut Pak, sehingga kegiatannya ini bisa kita ukur bersama-sama dan bisa kita laksanakan bersama-sama. Kurang lebihnya seperti itu, jadi yang mendasari sehingga raker itu harus dilaksanakan. Jadi saya ingin proses dari evaluasi diri sekolah yang menyangkut 8 standar, kemudian bagaimana menyusun programnya sekolah yang menjadi skala prioritas, kemudian bagaimana menyusun rencana anggarannya, semua orang proses terlibat itu untuk perbaikan, karena mutu kualitas daripada pendidikan ini tergantung juga dari pilar-pilar pendidikan yang berhubungan dengan kualitas daripada guru dan mempersiapkan masa depan. Iya, luar biasa ya latar belakang ini. Nah, bagaimana dengan proses persiapannya Pak Budi? Karena kan ini sebagai kegiatan yang baru pertama kali, belum punya contoh gitu ya. Nah, bagaimana persiapan rapat kerjanya Pak Budi? Iya, persiapan yang kemarin yang kami lakukan adalah kami mencoba untuk pertama evaluasi diri sekolah yang berkaitan dari program-program yang dilakukan oleh teman-teman semua, baik itu ekstrakurikulernya, orientasi mobilitasnya, sarana prasarana, pengelolaannya, kemudian jaringan kerja. Nah, dari situ kita mulai dengan menyebarkan Google Form Pak, untuk angket untuk evaluasi. Dari evaluasi kemudian kita kumpulkan, terus kemudian kita presentasikan dari masing-masing bidang itu sesuai standarnya. Terus kemudian
kemudian dari situ mereka kita coba untuk membuat usulannya program 2026 itu apa, baik itu melalui diskusi kelompok maupun mengisi program. Nah itu dilakukan untuk seluruh guru dan asisten, dan tidak hanya pada guru dan asisten Pak, minta masukan dari orang tua murid juga. Kalau pelatihan, kalau pelatihan yang dibutuhkan apa, teknisnya akan seperti apa, kalau OM akan kemana, tujuannya apa. Jadi dievaluasi itu kita bikin seperti yang pertama, tujuan daripada program, rencana kegiatannya akan seperti apa. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kami, sehingga bukan atas dasar keinginan namun atas dasar kebutuhan. Nah ini yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Terus kemudian yang kedua adalah pembentukan panitia Pak. Dalam persiapan itu panitia sudah kita bentuk, kita tunjuk dulu PJ-nya atau ketuanya, terus kemudian kita bagi per bidang-bidang itu untuk diskusi sesuai dengan materi yang sudah kami siapkan. Jadi kami bikin garis besarnya dari materi, teman-teman yang ngisi gitu. Artinya itu bukan persiapan yang sebulan 2 bulan kalau saya dari Pak Budi tadi ya. Iya, karena kami melihatnya evaluasi diri itu kan selama ini yang belum yang kekurangannya apa? Bisa tahun kekurangan dari tahun 2023, bisa 21, bisa 22, bisa 23, bisa 24. Jadi apa yang harus dikembangkan menuju ke depan supaya lebih baik? Apa yang sudah baik dan apa yang menantang. Nah, kalau yang bahasa menantang ini kami terjemahkan yang belum baik itu apa yang harus ditingkatkan sih. Nah, kebutuhan yang lebih tahu kembali lagi teman-teman ini yang kami akomodir, sehingga itu yang membutuhkan waktu yang lama. Terus kemudian setelah diskusi itu kan dilakukan beberapa kali Pak. Dari hasil diskusi itu kemudian kita bikin kelompok lagi yang orang benar-benar sesuai dengan bidangnya, kita masukkan lagi sesuai standar-standar itu. Misalkan aja si A, wakil saya kebetulan kan banyak dibantu Bu Vera, Bu Elwi, mungkin di bidang kurikulum Bu Vera apa di kurikulum yang ingin dikembangkan ke depannya. Terus kemudian sarana prasarana ada Pak Kambali, apa yang ingin dikembangkan, yang sudah baik apa, yang ingin dikembangkan apa usulannya. Terus kemudian di pengelolaan ekstrakurikuler dan sebagainya, termasuk merumuskan indikator-indikator kelulusan ini seperti apa sih gitu. Sehingga kemarin muncul dari hasil diskusi itu dalam penilaian anak itu harus dimunculkan, kami mengusulkan ada indikator anak naik kelas indikatornya apa, anak lulus itu indikatornya apa, kemampuannya apa yang sudah dicapai. Walaupun itu berbeda-beda namun harus dimunculkan. Itu proses yang memang panjang Pak. Iya. Nah dalam proses yang sedemikian kompleks, sedemikian panjang, bagaimana respon dari guru-guru, dari asisten guru? Apakah mereka, artinya kan ini sesuatu yang baru ya Pak ya? Mereka kemudian lelah, capek atau bagaimana? Atau semangat karena sesuatu yang baru yang... Ya awalnya kami beri sosialisasi dulu tentang maksud dan tujuan daripada raker. Kepentingan raker itu manfaatnya apa? Itu sosialisasinya kapan Pak? Iya pas awal-awal kita akan memulai itu. Oh berarti beberapa bulan sebelumnya ya? Iya, kita sounding dan kita sekali-kali kan perlu, termasuk kita melihat evaluasi diri. Setelah evaluasi diri itu kan ketahuan nih, terus kebutuhan kita apa nih, ini harus akan koordinasi nih. Dari evaluasi diri itu kan masing-masing, oh ternyata banyak hal yang harus teman-teman kita baiki bersama-sama. Nah dari situ terus muncul, wah waktunya ini nggak mungkin kalau kita nggak butuh waktu yang khusus untuk bisa koordinasi bersama, karena itu kan udah hampir tiap hari. Tapi itu udah mulai kita cicil, jadi datanya sudah ada. Di sana tinggal merangkum, membuat perencanaan-perencanaan, tapi melihat skala prioritas tinggal metani saja. Tapi data mentahnya ini sudah kami persiapkan dari 3 bulan sebelumnya. Nah di sana tinggal metani sama pembagian tugas saja.
Iya, jadi rapat kerja itu artinya tinggal presentasi dari mereka yang sebelumnya udah dipersiapkan Iya, sebelum rapat kerja iya, gitu ya Pak iya, ya. iya, sama mematangkan Mematangkan. Melani gitu, sama menunjuk supaya bagaimana proses itu bisa berjalan dengan lancar. Ada PJ-PJ masing-masing bidang. Misalkan ekstrakurikuler, penanggung jawabnya Bu Sari atau Bu Esther. Terus kemudian ada yang kemarin hal yang baru untuk kontainer, mengisi kontainer, muncul Bu Sari, anggotanya siapa saja. Terus kemudian sekarang kan ada kerja sama Perkin, tanggung jawab nanti berkaitan seluruh pelatihan Perkin adalah Bu Vera. Saya tinggal begitu kan. Jadi itu yang kami coba bagi-bagi. Ya nanti masing-masing bidang itu kita kan buat time schedule udah Pak ya. Sehingga bulan Januari akan melakukan apa, kegiatannya bagaimana, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana, ini menjadi tugas masing-masing PJ untuk merumuskan itu. Nah, untuk itu kan tadi Bapak bilang rapat kerja ini sekaligus evaluasi dari tahun 2023, 2024, 2025 gitu ya Pak. Untuk 2026 nanti rencananya kira-kira udah kebayang 2026 kan yang sudah kita programkan saat ini. Maksudnya rapat kerjanya nanti apakah juga sudah kebayangkan. Bayangan saya adalah yang paling sederhana adalah bagaimana implementasi pelaksanaan di tahun 2026 ini untuk 2007. Gitu. Evaluasinya untuk 2007. Nah, kemudian yang di 2026 ini, setelah program ini menjadi jelas, kepentingan kami adalah ini bisa diketahui oleh beberapa orang yang terlibat, pihak-pihak yang terlibat, dan sangat membantu juga. Oh, sekolah ini yang sedang dilakukan adalah ini. Misalkan. Kemudian yang akan ke depan, bulan depan adalah ini. Ini saya pikir juga mempermudah bagian keuangan juga, mempermudah mungkin bagian direksi untuk monitor perkembangan bulan ini sehingga tidak muncul begitu saja. Jadi sudah dalam waktu 1 tahun, sehingga nanti tinggal dari situ ya mohon izin Pak Abim, pengurus tinggal menyeleksi aja mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, terus bagaimana persiapan dananya, karena di situ teman-teman juga diskusi juga, termasuk yang kita dorong. Kalau program itu akan dilakukan, kira-kira sumber dananya akan dari mana? Bisa dari biaya operasional pendidikan atau dari yayasan. Yang dari yayasan dari mana saja? Memungkinkan yang dari orang tua, komite sekolah, program-program yang komite sekolah. Sehingga sudah merencanakan dari anggaran sampai sumber dana. Luar biasa ya. Jadi artinya memang rapat kerja itu sudah menjadi suatu kebutuhan dalam suatu kegiatan, suatu organisasi untuk bisa melaksanakan. Iya Pak, itu memang menjadi hal yang menurut kami itu kebutuhan. Karena kalau itu dilakukan secara rutin, minimal itu menjadi kebiasaan yang kita akan mencoba terus-menerus untuk membuat sebuah perencanaan yang bisa terukur dan lebih jelas lagi gitu Pak, bisa diketahui semua pihak gitu. Betul Pak Budi. Ya. Ini Raker 2025 bisa jadi pijakan untuk raker-raker selanjutnya. Baik. Ya, Pak, ya. Nah, ya. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Budi mau ada yang ditambahkan lagi mengenai rapat kerja. Kalau menurut saya Pak, usulan saya Pak, akan sangat baik juga, karena ini sekolah ini adalah bagian daripada pelayanan dari Rawinala. Raker ini tidak hanya dilakukan oleh sekolah saja, namun kalau seluruh dari komponen-komponen yang ada, asrama bersama-sama untuk membuat program bersama, mungkin kantor bagian keuangan bersama-sama, ini akan menjadi baik dan akan menjadi komplit, sehingga
menjadi gerakan bersamanya ini benar-benar lebih nyata lagi itu Pak. Jadi kami tetap mengembangkan spirit daripada struktural, positive thinking, semangat bekerja, kemudian sukses bersama, kamu bisa, saya bisa, kita semua bisa. Ini menjadi roh kita untuk melangkah bersama-sama, begitu Pak Abim. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Dan Budi. terima kasih juga Pak Abim selama ini telah mendukung program-program kami. Kami yakin dalam kesibukannya Bapak-bapak, Ibu-ibu pengurus, mungkin ya kami menyadari itu betul, tapi saya punya keyakinan yang kuat pengurus pasti mendukung hal yang seperti ini, karena ini bagaimanapun adalah mempersiapkan masa depan peserta didik kita, gitu Pak. Dan saya senang sekarang pengurus juga banyak ide-ide, banyak gagasan-gagasan di mana ini memang membutuhkan pekerjaan kita bersama-sama, gitu Pak Habib. Semoga Pak Habib selalu diberikan kesehatan juga. Amin. Demikian juga Pak Budi, selalu Amin. sehat, makin sehat, Amin. makin semangat Amin, untuk Pak. kerja di Lawinala. Siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.